Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Sebelum jadi polemik, tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang balapan Formula E yang digagas tahun 2011 ini dan diselenggarakan pertama kali di Beijing tahun 2014. Keinginan kuat untuk menggelar balapan Formula E di Jakarta ini memang kental sekali nuansa politiknya sehingga terus dipaksakan untuk dilaksanakan meski protes datang dari mana-mana. Seperti kita tahu, tahun depan atau tahun 2022 adalah tahun terakhir Anies Baswedan memimpin Jakarta. Dia harus mundur dari jabatan karena negara akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024. Karena itu di waktu yang singkat ini Anies harus meninggalkan monumen supaya bisa diingat banyak orang. Salah satunya ya Formula E itu. Sejak awal terlihat sekali ketidakprofesionalan panitia Formula E dalam usaha mereka. Perhatikan ya, untuk lokasi balapan saja mereka seperti terburu-buru menentukan Monas sebagai lokasi utama. Bahkan tanpa ada koordinasi dengan pusat. Pohon-pohon di Monas ditebangi sehingga membuat Kementerian Sekretariat Negara tersinggung karena Monas adalah cagar budaya dan pengawasannya ada di pusat, bukan di Pemprov DKI Jakarta. Ribut-ribut masalah lokasi belum selesai, ditambah lagi ribut masalah komitmen fee yang dibayarkan Pemprov DKI Jakarta ke penyelenggara Formula E. Sesudah diaudit oleh BPK, ditemukanlah bukti kalau Anies Baswedan selaku Gubernur DKI sudah membayar komitmen fee sebesar hampir 1 triliun rupiah. Itu baru biaya komitmen fee dan bank garansi. Belum lagi biaya untuk penyelenggaraan Formula E yang diminta oleh Pemprov DKI sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Seluruh biaya dikeluarkan pakai uang rakyat atau lewat APBD DKI. Maka ributlah banyak orang ketika tahu fakta itu dan mempertanyakan uang komitmen fee yang katanya sih sudah dibayarkan. Apalagi sesudah tahu bahwa komitmen fee yang dibayarkan itu jauh lebih besar dari komitmen fee yang dibayarkan oleh beberapa negara. Bau-bau nggak sedap di Formula E ini mulai dicium oleh beberapa anggota DPRD DKI. PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia bergerak untuk menyelenggarakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada gubernur terkait permasalahan Formula E. Tapi Anies menolak datang di interpelasi itu. Dia malah mengundang 7 fraksi lainnya untuk makan malam seolah menyampaikan pesan bahwa dia dilindungi oleh banyak partai supaya balapan Formula E tetap terlaksana. Karena ribut-ribut itu, KPK pun datang sesudah mendapatkan banyak pengaduan. KPK lalu memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu persatu dan menanyai mereka. Maka makin panaslah Anies Baswedan ketika mendengar namanya terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab. Maka orang-orang penting di belakang Anies pun mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan capres potensialnya. Capres? Apa ini ada hubungannya dengan capres? Ya tentu adalah. Anies Baswedan itu capres potensial untuk beberapa elit partai, terutama SP dan JK. SP sebagai petinggi Nasdem sejak lama sudah melirik Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. SP adalah politikus yang ambisius dan dia tidak ingin lagi hanya menjadikan Nasdem sebagai partai pendukung dan pengusung saja. SP ingin menjadi kingmaker seperti Megawati dengan PDI Perjuangannya yang selama 10 tahun ini menjadi partai yang berkuasa. Tahun 2024 nanti Nasdem harus membalikan keadaan dan lawan terbesarnya hanya PDI Perjuangan dengan calon yang sama kuatnya, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar, kalau dia akhirnya mendapat tiket dari PDI Perjuangan ya, adalah batu sandungan buat SP untuk mewujudkan mimpi besarnya.
Karena itulah Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, diutus untuk menyelamatkan situasi yang semakin lama semakin runyam untuk Anies Baswedan ini. Selain SP, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anies? Ini pertanyaannya. Karena Anies jauh lebih mudah diatur-atur sebab ambisinya hanya pengen jadi presiden saja. Kalau Anies bisa jadi presiden, maka JK akan lebih mudah ikut mengatur negara berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Karena itu ketika tahu kalau Anies bisa tersandung dengan kasus Formula E, maka JK pun mengutus Bamsud, ketua MPR, untuk ikut mengawal Anies Baswedan. Bamsud dulu adalah lawan kuat Airlangga Hartarto waktu Munas Golkar tahun 2019. Jadi bisa terlihat kalau Bamsud juga punya hasrat ingin menguasai Golkar saat 2024 nanti. Meski Bamsud sudah menyatakan akan bersatu dengan Airlangga Hartarto di Golkar sesudah kalah dalam pemilihan, tapi hasrat untuk menguasai Golkar tidak pernah padam. Apalagi JK sebagai sesepuh Golkar sudah merestuinya. Dan ingat bahwa Partai Golkar juga Partai Nasdem datang dan mendukung Anies Baswedan saat diundang makan malam ketika Anies mau diinterpelasi. Jadi posisinya sudah jelas ya, kalau Anies Baswedan harus diselamatkan dari situasi yang sangat panas ini. Langkah pertama mereka adalah dengan membentuk panitia Formula E, di mana Bamsud dan Sahroni sebagai ketua-ketuanya. Bamsud dan Sahroni tergabung di Ikatan Motor Indonesia atau IMI, jadi mereka lebih mudah menyamarkan situasi yang sebenarnya sangat politis itu dengan baju asosiasi kendaraan bermotor. Meski begitu, banyak yang heran, kok mau-mau aja sih Bamsud yang ketua lembaga tinggi negeri ini menjadi ketua panitia di pagelaran balap mobil setingkat provinsi? Langkah pertama panitia yang baru dibentuk itu adalah mengundang co-founder Formula E ke Jakarta. Sesudah itu mereka mulai mengarahkan untuk mengadakan audiensi ke KPK dan juga ke Jokowi. Ini langkah yang cerdik sebenarnya. KPK penting untuk didatangi untuk menghapus pandangan masyarakat kalau Formula E yang sedang diselidiki KPK itu sedang terlilit kasus korupsi. Apalagi KPK sudah bicara akan mengumumkan tersangka dari kasus Formula E. Kalau KPK akhirnya mengumumkan adanya tersangka, setidaknya nama Anies Baswedan harus diselamatkan. Caranya ya dengan mengajak KPK ikut mengawasi Formula E. Ini ajakan yang telat sih sebenarnya. Karena kalau pengen ngajak KPK seharusnya sejak awal-awal, bukan ketika Formula E sedang diselidiki. Langkah kedua adalah dengan menyeret nama Jokowi dalam kasus ini. Ini drama baru lagi yang mereka ciptakan. Tiba-tiba Bamsud mengumumkan kalau penentu lokasi Formula E ada di tangan Jokowi. Ucapan Bamsud ini mengundang polemik baru lagi. Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, langsung membantah kalau Jokowi tidak perlu dilibatkan dalam kasus Formula E. Bahkan Valdo mengungkapkan fakta baru kalau Anies Baswedan sudah bulak-balik ingin ketemu Jokowi membahas lokasi Formula E yang masih goib itu. Dan sikap Presiden Jokowi adalah tidak ingin ikut campur dalam urusan dan penentuan lokasi Formula E. Karena itu urusan provinsi, bukan urusan pusat. Apalagi sejak awal pusat nggak pernah dilibatkan sama sekali dalam event ini. Meski langkah Bamsud ini cerdik dengan mencoba menyeret Jokowi ke pusaran kasus ini, ternyata Jokowi juga jauh lebih cerdik. Dia tidak ingin penyelidikan KPK berhenti karena panitia Formula E berhasil menghadap Presiden. Jokowi ingin penyelidikan KPK di kasus Formula E ini tidak terintervensi oleh siapapun. Maka dia menghindar dan menyerahkan kasus ini sebagai tanggung jawab penuh dan sendiri dari Pemprov DKI Jakarta. Formula E ini benar-benar bola yang panas buat Anies Baswedan. Kalau pada akhirnya KPK bisa mendapatkan tersangka dalam pembayaran komitmen fee yang dianggap mahal itu,
Anies Baswedan bisa ikut terseret karena dianggap mengetahui dan menyetujui pembayaran komitmen fee itu. Dan kalau Anies akhirnya jadi tersangka, maka buyar jugalah mimpi SP dan JK untuk mengusung anak emasnya di Pilpres nanti. Seperti saya bilang di awal, drama Formula E ini lebih menarik daripada balapannya sendiri. Banyak mata memantau ke KPK. Apakah mereka berhasil mengurai kasus yang kusut ini? Atau memang seperti kata orang, kalau KPK hanya mampu main OTT saja daripada masuk ke kasus korupsi yang rumit. Kita tunggu gebrakan KPK sambil seruput kopi dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.